Menjadi anak jalanan bukan pilihan yang menyenangkan dan juga bukan merupakan pilihan hidup yang diinginkan seseorang. Namun, kondisi ini membuat mereka berada di jalanan untuk mempertahankan kehidupannya. Konteks anak jalanan adalah mereka yang masih belum dewasa, anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bekerja di jalanan. Mereka sudah terbiasa dengan kemiskinan, kekerasan, kurangnya kasih sayang yang dapat membuat kerusakan perkembangan fisik, mental, dan sosial bahkan kehilangan nyawa mereka. Faktor penyebab munculnya anak jalanan di Indonesia antara lain faktor krisis ekonomi. Kondisi keluarga yang kurang mampu membuat dan memaksa anak mereka untuk terbiasa hidup di jalanan. Orang tua mendorong anak mereka untuk bekerja dengan alasan membantu memperkuat ekonomi keluarga karena beban kemiskinan yang harus ditanggung. Akibat beban ekonomi, anak-anak jalanan terancam putus sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membayar uang sekolah, sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk berada di jalanan dengan bekerja seperti mengemis, mengamen, berjualan, menjadi pemulung, menjadi kuli angkut, dan aktivitas lain yang ada di jalanan. Selain dari faktor krisis ekonomi, faktor hubungan anak dan keluarga juga menjadi penyebab munculnya anak jalanan. Banyak sebagian dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya kasih sayang orang tua. Anak yang selalu hidup dengan ketidakharmonisan keluarga hingga sampai adanya kekerasan baik fisik maupun psikis akan sangat mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalanan. Anak jalanan tidak berbeda dengan anak yang lainnya. Mereka juga mempunyai potensi dan bakat. Berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan kesempatan yang sama pada anak jalanan dan pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan melalui program pendidikan non-formal. Menurut hasil penelitian dari jurnal menunjukkan bahwa pendidikan yang dirancang harus mencakup 3 komponen. Pertama, pengetahuan dasar. Ini diberikan dengan maksud membekali anak jalanan dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga mereka juga mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan dasar ini menjadi bekal untuk mengikuti ujian persamaan paket A yang setara dengan tingkat SD dan paket B yang setara dengan tingkat SMP. Bila lulus dan memperoleh ijazah, maka anak dapat meneruskan ke sekolah formal. Kedua, disarankan pendidikan keterampilan hidup. Ini diberikan untuk membekali mereka dengan strategi mempertahankan hidup yang akan dihadapi di jalanan dan di tempat kerja. Sehingga sangat penting untuk mendiskusikan dengan topik dalam keterampilan hidup karena anak adalah pihak yang paling tahu kondisi di jalan dan di tempat kerja. Ketiga, disarankan keterampilan vokasional. Dengan keterampilan vokasional yang dimiliki, maka kesejahteraan hidup mereka di masa mendatang dapat menjadi lebih baik. Kemudian ini harus dilengkapi pendidikan keterampilan vokasional dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengakses modal serta mempromosikan dan menjual produk. Sehingga ketiganya memiliki kesinambungan. Lalu pendidikan nonformal seperti apa sih untuk anak jalanan? Khusus anak jalanan, pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan melakukan proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam wadah rumah singgah. Rumah singgah sebagai proses resosialisasi untuk membentuk kembali sikap dan perilaku anak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Memberikan pendidikan dini untuk memenuhi kebutuhan anak dalam menyiapkan masa depannya sehingga pada nantinya mereka dapat menjadi masyarakat yang produktif. Kemudian, peran dan fungsi rumah singgah antara lain, pertama, sebagai tempat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan seksual ataupun berbagai penyimpangan lainnya. Kedua, membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ketiga, mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke pantai dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan. Keempat, memberikan pelayanan sosial baik pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menyiapkan masa depannya. Saya yakin mereka punya potensi dan bakat yang luar biasa, maka menempuh pendidikan berhak untuk seluruh anak Indonesia. Tetap semangat menuntut ilmu untuk kita semua.